Jadi Arka itu kapal ya, bahtera. Terus Kinari itu sosok dari mitologi Hindu. Dia malaikat pemain musik di kayangan dan juga penjaga pohon kehidupan. Jadi makanya Arka Kinari. Makanya di sini tuh Kinari tuh dia selalu berbentuk manusia setengah burung. Makanya dia di sini manusia dan di sini badannya burung. Jadi ini namanya Mbak Kinari. Mbak Kinari. Lalu kalau di sini karena suamiku pengen punya gambar jangkar dan saya pengen punya gambar trisula di dalam lambang ini. Jadi makanya tercipta logo ini. Ada jangkarnya, lalu juga ada trisulanya. Karena kapal ini milik kami berdua, maka jatuhnya logonya seperti ini. Arka Kinari pun Arka dari suami saya, cari namanya saya yang kasih Kinari gitu. Ini gambarnya dibuat oleh Ari, teman kita di Malang, menginterpretasikan tentang Arka Kinari. Nah, ini ada perahu, di sini ada gamelan di sini. Kayak gitu sih. Oh, dari pilihku, men. Tofu. Keren. Selamat sore pemirsa, di mana saja Anda berada. Hari ini saya berada di atas sebuah kapal yang sangat unik dan ini pengalaman saya yang pertama berada di kapal dengan jenis seperti ini. Amazing. Asik. Dan kita akan berbicara tentang lingkungan hidup dan juga budaya bersama dengan Arka Kinari. Nah, ada beberapa tamu-tamu saya akan mempertajam topik kita untuk kita perbincangkan di saat ini. Hadir bersama saya saat ini ada Bung Max Binur. Selamat sore, Bung Max. Ya. Kemudian juga ada Bapak Kelly Kambu, Bapak Lingkungan Hidupnya Kota Sorong ini ya. Kemudian juga ada Mbak Nova. Selamat sore Mbak Nova. Juga ada Mr. Gray. Ya, selamat sore Mr. Gray. Oke. Kalau berbicara tentang lingkungan hidup, kemudian juga budaya, ini memang tidak bisa dipisahkan. Apalagi kalau kita masuk sampai ke tanah Papua, kental sekali budayanya di dalam. Kemudian juga lingkungan hidup yang menjadi sorotan akhir-akhir ini tanah Papua, selain ada daerah kita Papua Barat ini menjadi provinsi konservasi, ya, ini menjadi sorotan dari dunia, ya. Ini akan kita perbincangkan dengan budaya. Tapi kenapa sampai saya bisa ada di atas kapal ini? Tentu saya pemirsa di rumah atau juga penonton di mana saja berada pasti kepingin tahu. Nah, saya pertama ingin sekali ke Mbak Nova sama Mr. Gray dulu ini tentunya. Ini kapal Arka Kinari ini boleh diceritain lah kisahnya, kenapa harus memilih kapal seperti ini, kemudian juga misinya apa ini. Oke, boleh Mbak Nova? Boleh. Mulai dari mana ya? Sebetulnya kenapa seperti ini, itu yang penting adalah punya layar, bisa dijalankan dengan layar, lalu bisa memberikan ruangan yang pas untuk kita jadikan sebuah panggung. Dan di seluruh dunia selama 2 tahun itu kami mencari profil yang tepat, yang artinya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, bisa dihidupi, bisa ada mesinnya kalau ada emergensi, dan juga bisa dijalankan dengan layar. Itu tidak banyak di seluruh dunia. Kenapa kami memilih kapal ini? Awalnya memang kita punya mimpi untuk punya pinisi awalnya, ya. Tapi setelah banyak pertimbangan bahwa kami tidak bisa mempertanggungjawabkan sebetulnya dari mana kayu ini berada, maksudnya untuk membangun kapal itu ya. Lalu tidak bisa mempertanggungjawabkan tentang kondisi teknisnya. Jadi saya tidak banyak melihat kapal pinisi dengan layar yang punya proporsi yang baik dibandingkan dengan berat kapalnya. Jadi akhirnya kita memilih perjuangan kami karena kita ingin menyuarakan suara alam. Kita tidak bisa menjadi seorang pejuang budaya pinisi juga gitu. Meskipun di dalam hati sangat ingin menyelamatkan budaya ini. Akhirnya kita pilih kapal ini. Kapal ini dibuat di tahun 1947 di Jerman sebagai kapal ikan. Lalu kita naikkan nilainya dengan cara melengkapinya dengan solar panel, lalu merubahnya menjadi panggung, diwarnai. Ini semua adalah kenaikan nilai-nilai jika di dalam
ilmu lingkungan itu namanya upcycling. Ya, jadi dari kapal yang tua menjadi sesuatu yang lebih bernilai karena punya cerita, terus punya misi juga, dan punya kemandirian untuk menghadapi perubahan iklim. Kita setiap hari bisa menghasilkan sekitar 2000 watts listrik hanya dengan energi surya. Lalu kita sekarang juga bisa memfilter air laut untuk menjadi air minum. Seperti itu ceritanya. Kenapa kita memilih untuk hidup di laut? Karena sudah terlalu banyak terbang ceritanya sebagai seniman. Dan itu seperti dosa buat kami karena kami sangat cinta dengan lingkungan. Bahwa pesawat itu sangat mempengaruhi kondisi atmosfer bumi ini. Dan karbon yang dikeluarkan itu jauh lebih banyak daripada kereta api, daripada ferry. Jadi kita pilih ini sebagai seperti ini ya, pemutusan karma ya, supaya karmanya berhenti di kehidupan ini. tidak ada dosa yang terlalu banyak. Untuk anak cucu. Untuk anak cucu, betul. Gitu ya. Ya. Oke, akhirnya memilih di kapal ini ya. Iya. Oke, dengan segala upaya kerja keras kapal yang tadinya kapal nelayan, Ya. nilainya diangkat dengan sampai seperti ini keadaannya ya, dengan membawa misi budaya tadi itu ya. Oke, tujuan dan misi dari Arka Kinari selain tadi sudah dijelaskan sama Pak Nova. Ada lagi nggak Pak? Selain tadi ingin memutus karma untuk anak cucu. Tujuannya memang kalau di seni sendiri, kita sendiri sudah secara natural memang selalu melakukan seni ya. Tapi saya secara pribadi cukup kepengen membuktikan yang namanya lagu judulnya Nenek Moyangku Seorang Pelaut itu. Jadi itu katanya atau memang ada di dalam genetis saya gitu kan. Dan jika itu memang ada, alangkah baiknya jika kita bisa memperbaiki sistem maritim di Indonesia. Jadi kan kita pernah dibilang di sebuah buku yang namanya Nusa Jawa bahwa oleh Dennis Lombard kalau nggak salah, itu bilangnya bahwa laut yang sepertinya memisahkan itu seharusnya menyatukan ya. Itu sudah jelas sekali. Makanya kita kenapa terputus komunikasi dengan Papua, dengan saudara-saudara di sini. Ini karena sistem maritimnya yang kurang baik. Jadi sedikit banyak dengan proyek ini saya kembali menyisir nih, sebetulnya sih masalahnya di mana sih. Kalau memang di daerah saya ada nenek moyangku seorang pelaut itu ya, dan saya yakin ada karena saya dari Rotterdam ke sini saya join di beberapa perjalanannya mengarungi lautan. Jadi saya yakin ada dan memang harus dibetulin nih maritim di Indonesia ini kayak gitu. Ini untuk krunya sendiri di atas kapal ini apakah berganti-ganti atau memang tetap kru ini Mbak Nova dan teman-teman? Ada yang sudah ikut sejak Rotterdam. Ini kru ini teman-teman kami sendiri. Jadi mereka sifatnya sukarelawan semua. Ya. Tapi ada juga yang berganti. Yang tetap sampai dari Rotterdam dan Perancis itu ada kapten kami, Ben, dan juga teknisi kami, Claire. Dua itu tetap dari dulu. Ya, sudah hampir setahun mereka ikut kami. Kalau Ben sudah setahun lebih. Oke. Mr. Gray, ini untuk yang beberapa kali datang di Sorong, masuk di Papua, khususnya di kota Sorong. This is my first time in Papua and in Sorong. Pertama kali Papua dan Sorong. But I don't know how many times I'm in Indonesia. 10, 15 times? Ya, tidak tahu berapa lama. Every year I come here. Ya, dia bisa lewat tapi dia tidak ingat berapa tahun. Tidak ingat Dia berapa kali. sering melintas. Ya. Sering melintas ya. Oke. And actually it's kind of a dream of Nova and me to know the rest of Indonesia because we know the world so well. We've maybe been to Japan 10 times. Maybe we've been to New Zealand and Australia and Russia and Germany and United States and Latin America. But actually there's so much that we still don't know about Nova's home country. That one of the main
we have many goals on this project, but one of the goal number 10 or 20 on the list is maybe just knowing all the beauty and amazing culture still out here. Ya, dia melintas ke beberapa negara sering dan Sering ya. ya itu Tapi untuk mereka Sorong tidak ini menetap di beberapa baru yang ini. pertama kali ya, ini ya. untuk Sorong. The first one. Ya. Tetapi Sorong ya. Maksudnya mungkin kalau bisa menambahkan maksud Grey itu kita lebih mengenal luar negeri Luar negeri daripada ya, Indonesia. dari Indonesia. Dan sekarang saatnya kami lebih mengenal budaya di Indonesia. Mr. Grey ada di dalam tim Arka Kirana ini tentunya. Pertama kali sampai di sini, apa yang Mr. Grey lihat dan apa yang menjadi ambisi yang bisa Mr. Grey buat lewat misi di atas kapal Arka ini? This is an unusual time to arrive anywhere because of COVID. So it's a really unusual circumstance, and everything is quiet. Everything is transformed. The whole world is turned upside down. But even despite all these problems, I feel like our reception in Sorong has been very good. Sebetulnya ini kondisi yang tidak biasa untuk semua orang ya di Indonesia. Namun di balik semua kondisi yang tidak biasa tersebut, dia merasakan bahwa penerimaan di Sorong ini sangat baik, meskipun dengan banyak sekali protokoler COVID-19 ini ya, dan perasaan yang ketidakamanan ya, ketakutan kan, misalnya ada kapal datang selalunya kan siapa ini dari luar negeri, tapi di sini dia mendapatkan sambutan yang baik. Ya. Mbak Nova, ini saya tadi sempat dengar juga kalau ternyata ada misi rempah-rempah. Boleh sedikit disentil, ini rempah-rempah. Di benak saya begitu bilang rempah-rempah, zamannya Portugis, Belanda melintasi daerah-daerah kaya Indonesia, bisa sampai di sini. Apakah ini juga misi napak tilasnya Arka? Jadi untuk jalur rempah sendiri, jalur rempah kan ada karena kolonialisme ya. Saya jujur ketika berangkat dari Rotterdam dengan kapal ini berbendera Belanda dan diantarkan oleh kapten Belanda, itu saya seperti diantarkan pulang ke Indonesia. Padahal sejarahnya banyak sekali orang Indonesia yang dibawa oleh kolonial untuk menjadi budak zaman dulunya. Jadi kenyataan bahwa saya di sini, saya dan Grey menjadi pemilik kapal ini, punya kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk berada di sini, diantarkan oleh seorang kapten Belanda gitu. Rasanya itu saya kayak diberikan hak kembali untuk membesarkan Indonesia kembali. Sebetulnya perasaan saya yang paling kuat itu. Lalu ini didengarkan oleh Bapak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan di Kemendikbud ya. Dan kami punya misi yang hampir sama di sini, bahwa jalur rempah itu butuh dibangun kembali kekuatannya. Maka Arka Kinari dan Kemendikbud mulai untuk melakukan kerjasama di sebuah program yang namanya Jalur Rempah. Dan rute-rute jalur rempah tersebut ini kami tentukan bersama untuk disisir bagaimana caranya untuk membangun kembali kekuatan rempah-rempah di Indonesia. Jadi jalur rempah tersebut tidak hanya menimbulkan sesuatu yang negatif seperti penjajahannya, tapi ada hal baik di situ. Itu adalah pertukaran budaya yang kami bawa lewat kapal ini. Hasil dari jalur rempah sejarahnya yang sepanjang itu menimbulkan pertukaran budaya yang luar biasa di pesisir Indonesia. Dan yang kami lebih tekankan adalah itu, bahwa ada semacam sesuatu yang sangat baik yang keluar dari rute yang sudah ditemukan selama beratus-ratus tahun. Sudah melintasi daerah rempah mana ini, Pak? Kita kan masih mulai dari sini Langsung kan? start Sorong nih ini? Ya. Dari sini kami ke Misol. Setelah dari Misol kami ke Banda Neira. Dari Banda Neira kami ke Selayar, lalu ke Makassar. Setelah dari Makassar kami ke Lombok, lalu ke Bali. Ya. Memang daerah-daerah di tanah air yang menggiurkan sehingga
bisa menjadi magnet datangnya bangsa Belanda kali itu ya, Portugis ya. Betul. Dan kita tunggu sepak terjang Mbak Nova dengan Mr. Gray dan teman-teman di kapal ini yang terus bisa Unik. ada pertukaran budaya nanti di situ. Oke, kita akan berbicara nanti dari sisi pemerintah, ada Bung Kelly, juga anak-anak muda yang peduli dengan budaya di Papua. Tapi kita dengarkan dulu nih tarikan vokal anak-anak Papua juga dengan satu lagunya untuk kita semua. Boleh kita nikmati? Oke. Saya ingin ke Bung Max Binur dulu nih sebagai orang muda yang peduli dengan budaya di Papua sendiri. Kalau sebelum bicara tentang budayanya Papua sendiri, lagu tadi dulu lah, translate dulu apa itu? Apa arti lagu tadi? Jadi kalau lagu tadi itu menceritakan tentang sekarang senja, jadi matahari semakin turun dan di balik matahari ada awan-awan yang memancarkan cahaya yang cemerlang dan juga keemasan di atas permukaan air dan mengisahkan tentang bagaimana kita mengingat kembali ke kampung halaman kita. Oke, berarti cocok sekali dengan suasana kita saat ini ya, Iya. Bung Mas ya? Jadi ada unsur alamnya di situ, mencintai alam, mencintai kampung halaman, semua ada di situ. Oke, Bung Mas, ini prihatinkah budaya kita yang ada di Papua ini sampai artinya saya mau bilang ada banyak hal lain yang bisa Bung Max lihat. Kenapa harus sisi budaya yang harus?
Kalau prihatinnya tetap kita prihatin karena kita tidak lagi hidup pada zaman dulu, di mana dulu itu orang tua kita itu begitu arif bijaksana dalam mewariskan budaya itu. Kalau sekarang ini sudah perubahannya sangat luar biasa sekali, teknologi semakin maju, banyak unsur-unsur budaya luar yang masuk ke masyarakat, sehingga penting untuk bagaimana membangun kesadaran masyarakat kita semua untuk bagaimana menjaga dan memajukan budaya daerah itu. Dan itu tugas bersama kita, bukan saja orang tua atau pemilik dan pewaris budaya itu sendiri ya. Ini tugas bersama kita semua sebagai manusia untuk bagaimana memajukan suatu kebudayaan, baik itu di salah satu suku bangsa ataupun secara umum. Jadi menurut saya saat ini kita harus semua bergerak bersama-sama. Oke. Untuk kita yang ada di Papua, kita sudah ada di level yang mana nih, stadium mana nih? Sampai tadi katanya kemajuan dunia sedikit menggeserkan anak-anak muda kita untuk bangga pada budaya kita. Kalau untuk kita di Papua, sederhana saja, kita bisa ambil contoh kecenderungan anak-anak muda sekarang tuh lebih senang musik hip hop dibanding mereka senang lagu-lagu tradisional yang tadi, terus atau menari gaya samba yang macam-macam, lebih cenderung ke situ dan meninggalkan gerakan-gerakan atau tari-tari tradisional Yospan dan lain sebagainya. Nah, ini pergeserannya sudah semakin besar. Nah, jadi kalau kita tidak bisa ikut serta untuk dalam menjaga dan melindungi serta memperjuangkan budaya lokal ini untuk bisa bersinergi dengan budaya baru ini, itu agak susah, terutama generasi muda sekarang. Nah, itu tantangan besar buat kita semua, bukan saja kita sebagai yang mencintai budaya dan pekerja budaya saja, tapi kita semua harus terlibat aktif di situ untuk menjaga kebudayaan ini tetap harus dinamis dan terus berkembang untuk bagaimana membangun hubungan yang lebih harmonis. Oke, Bu Max dengan Belantara Papuanya pasti kan sudah lihat ya mulai dari Merauke sampai ke Sorong, mungkin dari Biak juga sampai ke Timika, mungkin lihat anak-anak muda kita memang sudah suka dengan yang modern-modern seperti itu ya, sampai meninggalkan sedikit. Apa upaya dari Belantara Papua ini untuk bisa kembali? Kalau secara khusus kita di Sorong, bentuk upaya yang kita lakukan adalah mendidik adik-adik seperti yang tadi ini menyanyi ini, mendidik mereka untuk mengukir, melukis, menari, menyanyi. Tapi juga bukan saja itu, kita juga ajak mereka ke kampung atau menyuruh mereka ke kampung untuk melakukan dokumentasi lagu-lagu tradisional yang ada di kampung-kampung, tari-tari tradisional yang kemudian kita latih bersama lagi untuk itu. Nah, yang lain juga itu adalah kita membantu memfasilitasi adik-adik yang mau membentuk sanggar-sanggar seni, baik itu di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Tambrau, Raja Ampat. Jadi gerakan membangun kemajuan kebudayaannya kita mulai juga dari sanggar-sanggar seni ini sebagai media belajar untuk anak-anak muda itu. Dan menurut saya itu efektif. Tinggal bagaimana kita pendampingan untuk sanggar-sanggar itu untuk terus berkembang sejalan dengan perkembangan. Bu Mas menemukan kendala? Kalau kendala sih banyak. Banyak ya? Ya, artinya kita perlu terus mendampingi mereka untuk membangun kesadaran bersama untuk mencintai budaya. Karena anak-anak muda sekarang kan hidup dalam proses transisi ini. Sehingga penting untuk kita terus mendampingi dan memberikan pengetahuan yang baru, yang lama juga untuk mereka terus aktif bersama-sama untuk bagaimana kita kemajuan kebudayaan ini. Oke. Akhirnya kita juga semua berada di dalam pandemi seperti ini. Semangat dalam dada untuk terus budaya Papua kita tanamkan buat anak-anak muda kita. Sempatkah juga jadi pandemi yang harus bergerak lamban, atau Bu Max sama teman-teman di Belantara Papua punya trik khusus untuk bisa terus melaju? Trik kita sederhana saja. Jadi anak-anak yang biasa datang berkumpul di kita latih mereka. Tugas untuk melatih selanjutnya adalah mereka juga melatih yang lain-lain lagi, adik-adik dia atau di mana saja dia tinggal. Jadi kalau dia datang dari kampung, katakanlah dia datang dari kampung di salah satu di Makbon atau, maka pada saat dia pulang ke sana
kampung di Mabon atau Malongkarta, dia juga mendidik adik-adik dia lagi. Jadi bukan lagi kita yang datang pergi ke sana, tapi dia memulai itu juga. Jadi proses transformasinya di dalam proses itu. Dalam situasi sekarang, pasca COVID ini, kita lebih cenderung ke berkomunikasi lewat WA group atau messenger untuk menyampaikan pesan-pesan, terus bertanya di situ untuk adik-adik yang ada di kita punya grup. Jadi dalam situasi tidak bisa bergerak luas, anak-anak bisa berproduksi mengukir, melukis, memproduksi pakaian-pakaian tradisional, macam-macam di mana dia ada di situ, sanggar dia. Nanti tinggal kita bantu promosi hasil-hasil karya dia ke siapa yang mau untuk membeli atau siapa yang ikut mau promosi lagi dan sebagainya. Jadi dalam situasi COVID seperti sekarang model itu kita pakai. Oke, saya coba ke Pak Kelly Kambu, ini Bapak Lingkungan Hidupnya Kota Sorong. Pak Kelly, lingkungan hidup dan budaya tidak bisa dipisahkan tentunya. Saya lebih banyak mendengarkan Pak Kelly tentang lingkungan soalnya. Tapi begitu kalau sampai di budaya, apa yang Pak Kelly? Sebab lebih terkenal lingkungan. Mister Lingkungan gitu loh. Tiba-tiba harus ada budaya sekarang. Apa yang Pak Kelly sudah lakukan? Iya, sebenarnya lingkungan dan budaya itu satu. Jadi Lingkungan lahir karena budaya dan budaya juga ada di dalam lingkungan. Kita tidak bisa pisahkan itu. Nah, jadi kita melihat kita di lingkungan itu manusia dan perilakunya. Itu di Undang-Undang 32 juga tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Malah itu ada di pasal 1 ayat 1. Manusia dan perilakunya yang membuat lingkungan ini rusak. Nah, perilaku-perilaku ini kalau tidak ada obat untuk menyembuhkan perilaku. Nah, hanya kalau kita dari lingkungan lihat, budaya inilah yang mampu membentuk karakter. Jadi kalau orang yang cinta budaya pasti cinta lingkungan. Nah, jadi sehingga kami dalam waktu kurang 1 bulan ini banyak berdiskusi juga dengan teman-teman yang seniman dan budaya, mungkin yang Pak Max baru hari ini, untuk kita coba mau merubah mindset kota ini ke arah budaya. Saya tertarik dengan di Bali. Di Bali itu semua kebijakan itu budaya sebagai landasan pengambilan keputusan. Barometernya keputusan. Itu barometer ya, itu budayanya. Jadi mau bangun rumah itu ada standar, ada logo-logo atau ada pesan-pesan budaya di dalam apa itu hotel atau rumah pribadi atau apa itu budaya. Tatanan kehidupan warga masyarakat bahkan Bali itu hampir sudah sebuah perpaduan dari seluruh negara ada di situ. Tapi kotanya bersih, datang dengan berbagai karakter. Tapi karena mereka kuatnya di budayanya. Jadi saya lihat setiap hari itu ada pertunjukan di mana sudut-sudut kota itu selalu budaya, dan itu budaya ini mempengaruhi. Akhirnya lingkungan yang kita tiap siang dan malam berteriak terus ke sana kemari itu dengan sendirinya. Jadi sebenarnya mungkin kita di tanah Papua dengan kebijakan otonomi khusus mungkin kita bisa mengambil contoh seperti itu. Bali tidak punya kebijakan khusus, undang-undang otonomi khusus. Kita di Papuanya ada, sehingga mungkin kita balik itu. Jadi kalau kita budaya di sini kuat, siapapun yang tinggal di kota ini pasti segar. Masih ada harapankah kita yang ada di Papua, Bung Max sama Pak Kelly, seperti misalnya kalau nanti seperti di Bali masyarakat kita? Saya masih optimis karena ada banyak generasi yang 1 bulan ini saya ketemu mereka, bahkan mereka ingin ada
ada yang punya kemampuan untuk mengukir di tembok-tembok dengan mereka. Baru aja berikan proposal juga. Jadi kita nanti minta mungkin di tembok-tembok kita melakukan. Mungkin yang pertama nanti kita launching perdananya di depan TPPU Pertamina TPPU Bandara. Di situ ada 9 tembok. Kita mau launching di situ dan mereka mungkin minta kepala daerah juga, dan ya kita perlahan untuk bahwa orang datang di Papua atau datang di Kota Sorong itu ini budayanya lebih kental di situ. Kita memang hilang budayanya, kita jalan lingkungannya sementara budayanya. Sehingga kita bicara aturan sebanyak mungkin, peraturan perundang-undangan cukup banyak, tapi rupanya tidak bisa mempengaruhi karakter perilaku. Sehingga kalau budaya ini mungkin masuk, mungkin bisa orang-orang dengan jiwa kenam lah, yang seniman dengan berpikir yang indah-indah, situlah mungkin bisa membuat lingkungan ini menjadi bersih, menjadi tertata dengan baik. Dan tapi mungkin bisa berkolaborasi nanti dengan Bung Max ini ya, Pak Kelly ya. Oke, Pak Kelly, Bung Max, kalau dilihat misinya Mbak Nova, Mr. Grey tadi, apa ini? Saya Yang bisa dikatakan? Pertama secara pribadi pada saat kenalan dengan Nova, saya langsung berpikir ke masa lalu saya, karena dulu saya kepala sekolah di atas kapal Kalabia yang punya tujuan adalah mendidik anak-anak sekolah di Raja Ampat, SD, SMP, dan fokusnya SD itu untuk mencintai lingkungan dia dan bagaimana menjaga alam dia dengan baik sehingga bisa menjadi ruang bagi dia untuk ikut bersama membangun kampung dia. Nah dari situ, kalau pengalaman di Kalabia itu, kemudian kami berlayar keliling semua kampung di Raja Ampat, mendidik anak-anak kecil, karena orientasi kita berpikir adalah kita menginvestasi generasi muda sekarang untuk 20 tahun ke depan. Pada saat mereka sudah punya kesadaran lingkungan, pada saat nanti mereka sudah umur 20 tahun, mereka yang akan memperjuangkan Raja Ampat menjadi satu ikon bersama untuk tetap menjaga lingkungan mereka. Nah itu satu yang kemudian membuat saya pada saat kenal dengan Ibu Nova, terus ini ternyata misinya sama nih. Arka Kinari dengan dulu model saya di Kalabia ini sama nih modelnya. Cuma kalau kita Kalabia kita hanya fokus di Raja Ampat dulu, tapi Arka Kinari bisa keliling dunia. Sehingga kemudian saya pikir, wah, dan tadi Pak Kelly bilang ini bisa misalnya kalau macam gubernur kita Papua Barat Bau, gubernur juga bisa menyiapkan satu sarana seperti begini, terus menyisir dari Wasior sana sampai di Kaimana dengan program yang sama, tapi fokus ke Papua Barat, karena wilayah-wilayah pesisir ini kan sulit untuk akses transportasi, informasi, sehingga penting juga proses edukasi lingkungan, kemajuan kebudayaan di pesisir harus ditingkatkan juga di bawah kesadaran masyarakat. Jadi pada saat ketemu Nova, pada saat datang di sini, oh ternyata ini kita punya mimpi dan visi yang sama. Bagaimana kemajuan kebudayaan tapi juga lingkungannya, menjaga, melindungi dan mengkampanyekan misi lingkungan. Nah saya sangat bangga sekali hari ini bisa ada di sama-sama dengan Nova Grey di kapal sini dan memahami betul misi yang dijalankan oleh Arka Kinari untuk menyelamatkan lingkungan secara global, tapi juga kemajuan kebudayaan. Dan ini bisa menjadi media bersama kita untuk bagaimana bertukar informasi, tapi juga membagi pengalaman, tapi juga contoh macam saya dengan teman-teman kita kasih souvenir budaya Papua. Bagi saya ini adalah duta-duta budaya dari Papua untuk dibawa keliling dengan kapal ini kemana saja. Nanti pada saat dia masuk di satu negara, orang naik dan dilihat ini dapat ukiran ini dari mana? Oh ini dari Papua, berarti budaya Papua ini makin dikenal di semua tempat di mana kapal Arka Kinari itu akan pergi. Nah itu jadi budaya secara fisik, hasil-hasil macam ukiran yang kita
serahkan untuk teman-teman di Arka ini bisa menjadi wakil kita orang Papua untuk berlayar bersama dengan kapal ini, walaupun kita secara fisik tidak ikut. Tapi dia sudah mewakili kita tanah Papua untuk berlayar keliling dunia untuk menunjukkan bahwa ada saudara-saudara kita di Papua, ada budaya di Papua, ada lingkungan di Papua yang perlu kita jaga sama-sama untuk umat manusia dan bumi secara keseluruhan. Itu mimpi besar dan visi besar kita. Saya merinding dengar penjelasannya loh, ya ampun. Pak Kelly, gimana pemerintahnya Pak Kelly? Misi seperti yang Mbak Nova dan Mr. Gray dan teman-teman di atas kapal ini. Iya, pertama saya berikan apresiasi kepada Ibu Nova. Saya ketemu di salah satu teman yang sehari-hari saya duduk dengan dia di SP2, Mbak Gimbal. Jadi saya sering banyak ke sana karena selalu bicara tentang budaya dan lingkungan. Sehingga begitu ketemu ada semacam menambah semangat, memberikan ya nambah darah lah bagi saya untuk tidak patah semangat, karena hari-hari ini memang dari sisi kebijakan itu selalu kami orang lingkungan itu di dia terakhir. Dari sisi kebijakan politik, kebijakan anggaran. Nah, nanti kalau sudah terjadi masalah-masalah lingkungan, malah kami orang lingkungan pertama yang disalahkan. Jadi lempar. Jadi di situ dilema, sehingga dengan kita sekarang mau ingin rubah konsep ini dengan majukan budaya ini sebagai pesan lingkungan. Jadi seniman-seniman budaya-budaya yang ada kita bisa kolaborasi, mungkin dengan pentas-pentas budaya. Di situ mereka pesan-pesan lingkungannya bisa cepat masuk daripada kita setiap hari tinggal bicara seperti ini tidak berubah. Tadi saya datang di pesisir ini juga banyak sampah-sampah botol plastik juga yang banyak di pesisir laut ini. Padahal dari semua pelaku usaha pesisir ini semua kita sudah kumpul, briefing, bagaimana bisa menjaga, tapi tetap saja itu ada. Sehingga mungkin dengan kehadiran Ibu Nova seperti ini mungkin bisa menceritakan bahwa mereka mengelilingi seluruh dunia dan bisa lihat antara dunia di sana dengan di sini, dan mereka menyampaikan yang bisa merubah pandangan kita di sini, karena bisa dalam perjalanan 1 tahun di laut hanya untuk menceritakan budaya dan menjaga lingkungan. Nah, jadi itu sangat luar biasa. Oke, Mbak Nova, ini bentuk serta kampanye lingkungan dan budaya dari Arka Kinari sendiri ini seperti apa? Jadi pertunjukan yang kami sibukkan itu adalah pertunjukan audio visual dan semi teatrikal. Jadi layar ini akan berubah menjadi proyeksi video yang akan menjelaskan, memiliki informasi-informasi visual tentang lagu yang kita bawakan juga. Pertunjukan ini berdurasi 1 jam dan menceritakan tentang bagaimana cara untuk bertahan di perubahan iklim yang sangat ekstrim. Nah, ini ada naskahnya, dari A sampai Z ini ada naskahnya. Kalau misalnya penasaran, besok datang saja. Kalau dengan kami sendiri berusaha sekali untuk selalu bersikap baik ya terhadap lingkungan ya. Bahkan di dalam ruangan-ruangan tuh bisa dilihat bahwa masih ingin hidup di antara hijau-hijau gitu. Ada aloe vera, lidah buaya, terus kita juga masih tanam kemangi gitu-gitu. Masih sangat ingin. Meskipun memang laut tidak layak untuk dihidupi oleh manusia, tapi saat ini kita juga sangat bergantung dengan laut ya. Apalagi di masa pandemi ini ya. Kita bergantung banyak loh, bahwa sebuah pertunjukan yang ada di atas kapal itu sangat memungkinkan untuk dilakukan, untuk menjaga jarak, untuk tidak terlalu dekat ya dengan penonton ya.
Jadi itu yang kami ingin sampaikan di dalam pertunjukan kita. Besok lihat saja, nanti bisa dilihat ceritanya. Baik, oke. Kalau untuk Arka Kinari sendiri tentang lingkungan budaya di Papua sendiri, Pak Nova lihatnya seperti apa ini? Tadi penjelasan Bung sudah mengatakan sudah ibarat penyakit udah stadium berapa lah. Budaya anak-anak Papua ternyata udah nggak terlalu tertarik dengan budayanya sendiri, lebih suka yang nge-rap dan itu. Kemudian Pak Kelly sendiri juga mengatakan bahwa pemerintah lebih banyak membuat regulasi tentang lingkungan. Akhirnya setelah bertemu akan diupayakan untuk memasukkan budaya di dalamnya. Kalau Mbak Nova sendiri melihat budayanya Papua seperti apa? Saya sampai sekarang masih disuguhkan oleh teman-teman yang bernyanyi lagu-lagu Papua seperti ini. Dari hari awal-awal saya di sini masih bernyanyi-nyanyi bersama lagu-lagu Papua dan itu cukup menyegarkan buat saya. Tidak bisa melihat terlalu dalam ya, maksudnya tentang apa yang terjadi di sini. Jadi misalnya tadi diberikan informasi seperti itu bahwa anak muda di sini suka hip hop. Sebetulnya saya dulu mudanya juga hip hop banget gitu. Jadi saya tidak bisa mempersalahkan hal itu karena ada keinginan untuk mempelajari kebudayaan lainnya kan. Cuma masih bisa dilihat di antara teman-teman yang sudah menyambut kami bahwa kebudayaan itu masih ada gitu, masih ada harapan. Tapi saya jangan diminta penilaian yang terlalu dalam karena memang belum lama juga di sini. Dan juga tidak bisa dipersalahkan untuk menyukai hip hop. Buktinya sekarang saya seperti ini, dulu juga pernah hip hop. Jadi selalu ada harapan untuk kembali mencintai budayanya sendiri. Proses tetap bergulir. Proses tetap bergulir. Ya. Oke. Sebelum nanti kita mendengarkan harapan-harapan dari tamu-tamu saya saat ini, kalau masih ada satu lagu lagi buat kita, boleh kita dengarkan? Ya. Selain kita akan
Oke, statement closing tentunya, harapan-harapannya saya dari Bung Max dulu ini seperti apa? Kalau saya sudah saatnya kita semua bekerja sama. Menyelamatkan lingkungan bukan tugasnya pemerintah saja, bukan tugas masyarakat saja, bukan tugas aktivis lingkungan saja, tapi inilah tugas bersama kita sebagai umat manusia. Karena bumi ini kita hanya hidup sementara saja. Kita hidup dan mewarisi generasi berikut, sehingga kita harus mewarisi lingkungan yang baik, kebudayaan yang baik untuk anak cucu kita. Dan Arka Kinari salah satu yang bisa kita adopsi apa yang dibuat oleh teman-teman di Arka, dan itu bisa kita adopsi juga untuk kita di Papua ke depan. Terima kasih. Baik, oke. Mr. Gray? More than that, I would just like to say how happy we are to finally be here after 1 year on the sea, and to be able to share the work that we've created and to witness and enjoy this amazing culture as we go along. It's an honor to have these musicians on the boat and all of you. Ya, menyaksikan budaya. Pak Kelly? Ya, kalau saya budaya sebagai kekuatan untuk bisa merubah mindset generasi kita hari ini untuk tetap menjaga dan mewariskan laut yang bersih, udara yang bersih, air yang bersih bagi anak cucu yang akan datang. Kita tunggu Pak Kelly ya untuk regulasi-regulasinya Pak ya. Ya. Selama ini banyak di lingkungan budaya saya tunggu Ya, dan kita harus paduan antara budaya dan lingkungan, dan partisipasi dan kolaborasi seperti ini yang mungkin lebih kuat kita membangun lingkungan, mendukung pembangunan perluasan lingkungan, tetapi juga di dalamnya budaya sebagai indikator untuk hanya memberikan kekuatan tersendiri untuk menjaga lingkungan yang bersih, sehat. Karena tanpa budaya kita lingkungan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan untuk lingkungan sendiri harus itu dimulai dengan budaya yang kuat. Nah, dengan budaya, dengan jiwa yang spirit, dengan semangat, dan dengan insting keenamnya bisa ikut mempengaruhi pola pikir dan kita semua yang ada, sehingga seperti tadi disampaikan Pak Ahmad, keberlanjutan dan keseimbangan itu tetap lestari. lingkungan tetap, Iya. budaya kita walaupun di era modern tetap kuat Iya. gitu ya Pak Kelly ya. Iya. Baik, Mbak Nova, harapan Sebetulnya mendengar Pak Kelly dan Bung Max ngobrol dari tadi tuh saya cukup bahagia ya di sini. Maksudnya artinya kedatangan kami cukup menjadi katalis untuk terjadinya kerjasama antara baik dari pihak yang peduli dengan lingkungan dan juga peduli dengan kebudayaan. Tinggal semoga ada regulasi-regulasi baru di dunia maritim kita untuk semakin mempermudah akses kita ke tempat-tempat terpencil. Jadi kita ini yang di Jawa juga nggak terus-terusan di Jawa kan. Dan kita lalu akan mulai mencintai lingkungan, sadar bahwa sebagian besar oksigen di bumi ini tuh diciptakan dari terumbu karang dan juga ini ya rumput laut, 70% kalau nggak salah, kalau saya nggak salah angka ini ya, oksigen dari situ. Ketika kesadaran itu sudah bisa kita bangun, maka tidak ada lagi rumah-rumah yang membelakangi lautan, dan kita bisa mulai lebih melihat lautan yang kita punya dan keanekaragaman hayati. Semoga ya, karena susah loh di sini, tidak ada regulasi untuk kapal pribadi. Jadi sehingga itu menyempitkan kesempatan kita yang muda-muda untuk mengenal lautan. Terus terang itu yang paling butuh diubah di sini. baik. Ya. Mbak Nova, Pak Kelly, Mr. Gray, juga Bung Max, terima kasih untuk obrolan kita tentang lingkungan hidup dan juga budaya bersama teman-teman dari Jayapura juga tentunya, dan tim musik kita. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik juga yang lain.
masih tentang Papua tentunya. Karena inilah saatnya kita bisa mengeksplor Papua dari segala sisi. Kalau sore ini kita eksplor tadi tentang budaya dan lingkungan ya. Sekali lagi terima kasih Mbak juga Pak Rizal. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Selamat sore.